Pagi yang cerah dimulai dari langkah yang tepat dan semangat meraih mimpi. Karena mimpi tak akan terwujud tanpa dijalani, disertai usaha dan doa yang nyata. SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung atau yang biasa disebut dengan SMK Models merupakan sekolah vocational school. Kami siap mendidik putra-putri Anda sesuai dengan keahliannya, memenuhi cita-cita dan harapan dengan mengedepankan lulusan berakhlakul karimah, terampil, dan mandiri. SMK Models, Sekolah Sang Juara. Berada di Jalan MT Haryono nomor 42 Kerajaan Silir Agung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Memiliki gedung sekolah yang representatif, ruang praktek dan alat yang memadai, serta sarana pendukung yang sesuai dengan standar industri menjadikan sekolah yang nyaman dan kondusif. Dengan pengajar yang berkompeten dan ahli di bidangnya, menjadikan SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung menjadi pilihan para siswa. Dengan 7 pilihan kompetensi keahlian, diantaranya teknik alat berat, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, pemrograman perangkat lunak dan gym, usaha layanan wisata dan perhotelan. Pastikan sekolah di SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung, SMK Models, pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Model telah melakukan inovasi-inovasi sehingga hari ini banyak siswa kami, lulusan kami banyak diterima di beberapa industri, bahkan kalau ditelusuri mungkin sudah ada di 20 provinsi di Indonesia ini. Murid kami sudah tersebar. SMK Model bisa berkembang sampai ada juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan kami juga menyiapkan beasiswa bagi siswa-siswa berprestasi gratis di perguruan tinggi. Hari ini sudah ada 6 siswa kami dapat beasiswa dari sekolah dan perguruan tinggi, dan ada juga yang banyak ingin kerja ke luar negeri. Alhamdulillah kami terus berproses. Alhamdulillah hari ini SMK Model pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah menggodok anak saya, mengkomplek anak saya, sehingga sekarang anak saya sudah bekerja di pertambangan di suatu tempat Kalimantan sana. Saya menyekolahkan anak saya di SMK Model ini karena banyak prestasi dan banyak jurusan, jadi membuat anak saya bisa mengambil keputusan untuk bisa bekerja sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Takut mau sing omahe kambrukan genteng wae. Oma sampean. Enggak tonggo. Oma sampean. Kan cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh bare aku Cak Monyong nang acara gak cuma cangkruan, ngare cerdas berkualitas. Ngomong-ngomong dah. Aku mau isu-isu. Sambati tonggo, tepai sholat duha, keluhuguran genteng karo kusen.
Sampeyan niku lho kudune kan jadi pahlawan, langsung nampani. Aku pahlawan bertopeng. Ojo koyo ngono, Cak. Sampeyan niku ana wong kesusahan ya kudune sampeyan niku langsung sregep bantu. Nah, iki ngene ndak apa maneh iki sesuk iki Natal dan Tahun Baru. Nek pas wong-wong sing liburan kok ana sing keluguran genteng. Gak usah dek perayaan apa sih nang omahe ndelok TV. Ndelok TV ndelok awak dhewe lah. Cuacane iki lho ekstrim. Nah iya. Cuaca ekstrim wis. Makanya karena cuacanya ekstrim, maka kita harus tanya. Tanya ke siapa? Ke itu belakang. Konco-konco Jawa Timur hari ini kita akan bahas waspada bencana hidrometeorologi di Jawa Timur musim liburan Natal dan Tahun Baru. Betul sekali. Jadi kita harus waspada ya, ojo ado-ado lah yo. Paling gak dengar pomah elek liburan. Ngarepe omah lan. Konco-konco iki arepe kita tanya-tanya kepada narasumber. Nah. Ada siapa aja, Cak? Kenalan. Oke. Sampai nggawa laptop niki badhe ujian kuliah apa boten? Iki berarti bahaya nemen iki berarti. Langsung. Oke. Konco-konco Jawa Timur. Iki tak kenalno. Yang pertama adalah Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda, Mas Taufik Hermawan STMT. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Siap. Taufik. Waduh. Sampai di sini gak Eka, di sini gak Ki. Oh iya. Situ ganteng tenan situ ganteng mengganteng. Oke. Yang kedua beliau ya sebelahnya Sekretaris BPBD Jawa Timur Bapak Andika Nur Rahmat Sudikda STMSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iki yang kalau ada masalah langsung mau. Langsung. Tonggo-tonggoku mau langsung karena dia kebanjiran nomai sedot mau. Oh, terus ditekakno kapal. Enggak, sedot. Oh, disedot. Ngecembeng dah kon niku mesti ditekakno kapal. Mulak rukem timur ono kapal. Baru disedot. Oke. Saya di Zoom bisa memanggil Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Ibu Hikmah Bafake. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Taufik. Alhamdulillah. Sehat Bu? Pemirsa JTV. Sehat-sehat. Sepurane nggih. Mboten napa-napa. Ketemu langsung di JTV. Ya, sampean enggak kudanan mau Bu? Ora tas mari acara, Mas. Oh, dia nggo payung ya. Aku nggo terpal bedah kabeh. Ya tetep ae. Nggih, Bu. Kita standby ngobrol-ngobrol panjang. Banyak ini yang kita tunggu dari Bu Hikmah Bafake. Sebelahnya adalah Ibu Anik Panca, Kepala Cabang PT Odiva Surabaya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iki bergerak di wisata dan nek awakmu nek sumpama gak duwe-duwe gandol. Kok gandol sih? Gratisan ngono lho. Langsung ngono lho, terus terang. Kok niki gak bondo gak koyo aku. Odo. Tapi ada di belakang juga itu beliaunya Mbak Hamidah Sutaji, pemandu wisata. Ngerti Mbak? Nah, ini untuk khusus wisata ekstrim iku mau. Kok ekstrim itu? Wisata alam. Riso perusutan ning sumur awakmu. Enggak. Oke, konco-konco Jawa Timur iki ono video. Mari kita tonton bagaimana juga kita memahami situasi waspada bencana hidrometeorologi di Jawa Timur musim liburan Nataru. Iki ono video. Ayo kita nonton dulu dong. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto menyatakan memasuki musim pancaroba ke peralihan musim penghujan ini, waspadaan perlu ditingkatkan dengan ancaman bencana hidrometeorologi seperti angin puting beliung, tanah longsor, dan banjir. Sejumlah daerah juga sudah terpantau terjadi banjir seperti di Kabupaten Blitar, Pasuruan, Probolinggo, dan Mojokerto, termasuk Surabaya dan Sidoarjo. Sebagai langkah mitigasi bencana banjir, warga diharapkan menyimpan barang berharga di tempat yang tinggi dan disimpan secara khusus. Sementara warga yang tinggal di lereng bukit harus mengantisipasi adanya bencana banjir bandang dan tanah longsor. Selain itu, warga dihimbau waspada jika terjadi pohon tumbang akibat terkena puting beliung. Dengan ancaman bencana hidrometeorologi di Jatim yang berbarengan dengan musim liburan Natal dan Tahun Baru 2024, diimbau kepada pelaku wisata dan masyarakat yang melakukan perjalanan wisata lebih berhati-hati dan menghindari lokasi wisata yang sekiranya rawan terjadi bencana, utamanya di lokasi wisata alam bebas seperti yang rawan longsor dan banjir.
hati-hati kita Probolinggo, Pasuruan, Mojosari, Nganjuk, Surabaya wis banjir kabeh. Nah, awakmu arep renang nang ndi wis banjir? Nang nggone kolam renang. Oh, angel dituturi wis nek wisata galuk gratisan. Kanca-kanca Jawa Timur ojo pindah channel, ojo nang ndi, hati-hati. Nek sumpama arep liburan, ayo kita dengarkan dulu waspadanya untuk bencana untuk kali ini. Yuk, tetap nang acara Gak Cuma Cangkruan nyanyi sih. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang, hanya di JTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Rumah Anda belum diplafon? Kini sudah ada distributor resmi Civita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Istana PVC Purwoharjo, dan Galeri PVC Srono. Siap memberikan tampilan rumah Anda tampak mewah, nyaman, dan elegan. Tersedia plafon PVC Mozart dan batik yang istimewa, kuat, anti rayap, dan jamur. Mudah dibersihkan, ringan, tahan air, tidak merembetkan api. Selain melayani pemesanan grosir dan ecer, kami juga melayani jasa pemasangan yang lebih cepat, rapi, dan bersih dengan harga sangat terjangkau. Juga melayani penjualan list figura, hologalvanis, hologalvalum, kanalsi, spandek, aksesoris, dan lain-lainnya. Segera pasang plafon PVC rumah Anda hanya di Civita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Galeri PVC Srono, dan Istana PVC Purwoharjo. Untuk kebutuhan plafon di rumah, percayakan pada PVC, batik, dan Mozart hanya di Takurjaya Plafon. Urusan plafon, kami ahlinya. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark.
Acarane Kacuma Jangkruan, acarane Kacuma Jangkruan, acarane Kacuma Jangkruan. Sopo sing tepak banjir goban mau? Aku. Oh, iku pembatas jalan. Aneh. Kacuma Jangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur gambah kayang hati-hati nek sumawa wis kampul-kampul kaya endah ana ban pembatas jalan ojo ditumpaki. Karena gak sok renang. Langsung iki Mas Topik. Iki langsung iki ngomong-ngomong informasi perakiran cuaca di Jawa Timur menjelang liburan Natal dan tahun ini seperti apa? Sangat berbahayakah atau bagaimana? Monggo Pak. Dulu ini gate-nya dari bahwasanya Desember, Januari, dan Februari ke depan Jawa Timur berada pada puncak musim penghujan, ya. Jadi kondisinya seperti sampai itu Februari, sampai ya? Februari. Okay. Jadi ini masih tahap awal kejadian bencana hidrometeorologi yang sebagian dirasakan masyarakat Jawa Timur itu masih awal. Terkait dengan akhir tahun, Desember akhir nanti, itu kondisinya juga perlu diwaspadai. Tidak menutup kemungkinan beberapa daerah perakiraan cuacanya hujan dengan potensi kebencanaan yang juga perlu diwaspadai pada akhir tahun, Mas Taufik. Diwaspadai itu ono klasifikasi itu saya ono waspada, siaga, apa Mas? Itu maksudnya gimana sih? Resistensi apa? Besarannya seperti apa nih komen? Aku rada khawatir apa ngomong diwaspadai gue. Ini sakmene. Monggo Mas. Iya, jadi waspada itu artinya begini. Ketika masyarakat atau sebuah komunitas mau menyelenggarakan kegiatan outdoor pada hari malam perayaan tahun baru, harusnya segala persiapannya itu harus lebih matang dari yang biasanya. Karena levelnya sudah level mewaspadai kondisi cuaca ekstrim. Karena mewaspadai kondisi cuaca ekstrim. Menakutkan ini saja. Terus Mas. Nah, oleh sebab itu maka kalau dalam penyiapan yang biasanya ini harus ekstra luar biasa. Contohnya harus ada penambahan ketika hujan lebat terjadi tiba-tiba. Nah, kegiatan-kegiatan outdoor itu harus cepat menyiapkan apa yang harus diantisipasi pada kegiatan tersebut. Nah, seperti itulah level kewaspadaan pada teman-teman yang akan melakukan kegiatan outdoor di saat malam pergantian tahun baru. Kalau menurut panjenengan Mas Taufik, sebelum Pak Dika, potensi harus mengadakan dan tidak mengadakan menurut saran panjenengan itu untuk di tahun di Nataru itu pergantian tahun baru baiknya ada yang tidak baik kan? Ya. Baiknya mengadakan acara itu kalau semua pengen wis proteksi sampai nang ojo ngekek kelonggaran iki panjenengan. Gimana Mas Taufik? Pas tekno lah oleh gak bahaya apa gak Mas Taufik? Ya gini, jadi kalau saya memastikan nanti di luar kewenangan BMKG, ya kan? Tapi menurut gambar sing muter-muter, gambarnya sampean, info BMKG aku iki hijau, kuning, abang, itu memang betul-betul akan bertahan di Jawa Timur atau enggak itu memang? Iya, gambar yang Mas Taufik maksud itu adalah gambar citra radar ya tentunya ya. Betul. Yang di situ menggambarkan bahwa kondisi awan hujan yang ada di daerah yang terpantau oleh citra radar kami di seluruh wilayah Jawa Timur. Itu yang Mas Taufik lihat. Nah, kembali lagi kepada topik malam perayaan tahun baru ya, Nataru. Tentu saja ini kewenangannya bukan di BMKG, tetapi BMKG hanya menghimbau bahwasanya saat ini loh kita berada pada puncak musim penghujan. Saat ini loh wilayah beberapa daerah di Jawa Timur berpotensi terjadi cuaca ekstrim. Nah, itu stakeholder harus bisa mengartikulasikan
seperti apa antisipasinya. Nah, seperti itu. Kalau nanti dibuntu oleh BMKG kan nggak mungkin juga. Karena ini event 1 tahun sekali kan seperti itu. Bukan kewenangannya juga ya. Siap, betul. Sebatas informasi bencana, waspada dan ekstrim. Nah, saya ke Pak Andika ini. Pak Andika, pantauan BPBD sendiri potensi bencana di Jawa Timur menjelang Nataru 2024 ini kan kayaknya sudah kelihatan Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, pernah juga Nganjuk atau di mana lagi ya? Rencananya tempat kamu Sidoarjo juga ya. Nah, monggo. Terima kasih Pak Taufik. Jadi kami di BPBD itu selalu koordinasi dengan teman-teman BMKG. Karena info awal itu kan yang memperkirakan dari teman-teman BMKG. Dari data dari BMKG kami mengambil langkah-langkah. Nah, jadi kita mau ngapain? Misalkan yang kita lakukan karena sudah ada informasi, kan sekarang sudah musim penghujan, hampir seluruh Jawa Timur kabupaten kota mengalami musim hujan. Makanya kita mengambil langkah-langkah terkait dengan musim hujan. Misalkan yang kita lakukan, kita bersih-bersih sungai. Kemudian kita juga masing-masing kabupaten kota juga apel siap siaga bencana hidrometeorologi. Kemudian kita juga terus mengedukasi masyarakat bahwa ada mitigasi-mitigasi yang perlu dilakukan. Misalkan juga informasi ke medsos kami bahwa harus kalau misalkan kemanapun harus waspada terhadap daerah yang dikunjunginya. Kemudian dan kami juga di BPBD itu mensosialisasikan ada apa istilahnya aplikasi. Aplikasi yang di BPBD itu namanya Inaris. Aplikasi itu bisa di-download oleh masyarakat. Jadi ketika nanti aplikasi itu digunakan, diterapkan di titik tersebut, lokasi tersebut, masyarakat bisa tahu bahwa di situ ada ancaman apa gitu. Pak, langsung ke ancaman itu. Kalau ancaman ini nggak terlalu masalah. Yang rawan di Jawa Timur itu untuk banjir ini sendiri atau kerawanan dari hujan ini sendiri di daerah mana, Pak? Kabupaten atau kota? Kalau sekarang wilayah selatan curah hujannya tinggi. Jadi kami tetap mengacu pada teman-teman BMKG. Tapi untuk hujan ini kan nggak bisa. Malang Selatan, kayak gitu ya. Yang terjadi kemarin di Malang Selatan, kemudian di Blitar gitu. Tapi kan itu kan dinamis, bisa jadi lain tempat juga bisa berpotensi. Karena sekarang kan hampir semua di Jawa Timur sudah musim penghujan. Tapi juga kita tidak mengesampingkan ancaman bencana lain. Karena yang bencana misalkan gempa, gunung meletus kan itu tidak bisa diprediksi. Tidak diprediksi. Jadi tetap harus tiba-tiba. Jadi tetap harus mawas diri terhadap ancaman yang lain juga. Makasih Pak Andika, berarti tetap ini siap terus. Siaga. Siap siaga. Oke, Bu Hikmah. Bu, izin. Bu Hikmah, Pak Fakih. Nggih. Iya, Mas. Saya Bu, upaya dari Komisi E DPRD Jawa Timur untuk terus memantau potensi bencana di jelang Nataru, apa yang dilakukan? Mungkin dorongan-dorongan apa kepada eksekutif atau juga ada seruan-seruan kepada masyarakat? Monggo, Bu. Ya. Pertama, ada masyarakat yang harus kita layani dan kita tegakkan. Ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sifatnya praksis dan ada kebutuhan yang sifatnya strategis terkait dengan bencana di menjelang Nataru ini. Kebutuhan praksis misalnya soal informasi yang benar. Ini penting, ya kan? Tiba-tiba berseliweran misalnya di medsos kita, jalan tol menuju ke sini aksesnya terputus karena ini. Padahal itu kejadian kemarin dan sekarang sudah surut misalnya. Ini kan menimbulkan problem juga karena jalan itu adalah menjadi indikator mobilitas masyarakat, termasuk menjadi indikator menggeliatnya ekonomi kita. Jadi akses informasi yang tepat terhadap situasi di jalan-jalan, termasuk di tempat wisata, itu merupakan hak yang harus diberikan kepada warga masyarakat secara terbuka dan jelas. Termasuk tentu saja harus ada semacam edukasi kepada siapa kita mesti paling percaya ketika menyangkut informasi kebencanaan, informasi yang disebutkan Pak Andika misalnya tentang aplikasi yang dimiliki oleh BPBD tadi, itu kan aplikasi terkait ancaman ya. Tapi kalau sudah kejadian
Titiknya di mana? Siapa yang kemudian bisa menginformasikan situasi terkininya seperti apa gitu ya? Karena kita ini cenderung orangnya kan mudah memberikan reaksi yang sporadis. Ya. Bu, sporadis yang menyebabkan masalah. Artinya walaupun ada kerawanan bencana, ekonomi harus tetap genjot jalan ya, Bu? Iya, tetap. Terus, Bu. Sekalipun bencana terjadi kan kebutuhan kita akan makan dan sebagainya tetap harus dipenuhi kan. Nah, kedua tentu adalah kebutuhan strategis. Tadi kebutuhan praksis ya, informasi, kemudian kebutuhan masih kebutuhan praksis misalnya kepada pengelola destinasi wisata. Tentu juga harus diberikan informasi yang terbuka dan jelas kepada masyarakat. Apakah daerah mereka cukup layak dan tidak rawan untuk dikunjungi. Ini penting. Jangan pernah kemudian mengambil resiko untuk mengatakan fine, baik-baik saja silakan datang, masih bisa dimitigasi. Sementara tidak ada kesiapan dari pengelola wisata setempat untuk memitigasi seandainya terjadi masalah. Ya? Jadi mitigasi resiko dari seluruh pengelola wisata wajib, terutama di daerah-daerah yang sepanjang menuju ke situ rawan, apalagi kalau daerahnya termasuk terbilang daerah rawan bencana. Misalnya destinasi air terjun, yang di lembah, yang di lautan, kemudian destinasi di pegunungan. Ini wajib benar-benar memberikan informasi yang setepat-tepatnya tentang kesiapan mereka untuk menerima atau tidak menerima. Atau menerima dengan syarat. Dibuka tapi bawalah ini. Siaplah begini. Lansia, anak-anak di bawah umur sekian tidak boleh datang. Sampaikan dengan terbuka. Itu kebutuhan praksis Mas ya. Kebutuhan strategis. Tahan dulu Bu, nanti tahan strategisnya nanti ya. Jadi boleh datang dengan catatan, boleh datang tidak boleh membawa tetangga. Itu ada juga. Ojo pindah channel, mari ini tetap nang Bu Bapaki terus, tetap nang acara Gacok nyanyi yo. Waduh, logo-logo terus ya. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Bakso Kres, baksonya istimewa, siap memanjakan selera Anda. Tersedia aneka pilihan bakso. Bakso biasa, bakso jumbo, bakso iga, bakso telur, bakso urat, bakso guna-guna, dan sop balungan. Dan masih ada lagi pilihan lainnya. Bakso Kres berada di Jalan Raya Gerajakan, Purwoharjo, Banyuwangi. Buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Mari ajak keluarga dan teman menikmati bakso Kres. Baksonya istimewa, tempatnya nyaman, dan tersedia aneka pilihan. Kalau bicara bakso, ya Kres baksonya. Pelakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo rek. However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office.
The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriyani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Iya, iku kaya nang alas-alas iku lho. Kacungan cangkruan. Kocok-kocok Jawa Timur tambah kaya tambah asik, hati-hati nek mlebu nang tempat wisata seperti gua. Gua apa? Gua gak tahu deh. Oke, Bu, kebutuhan strategis langsung Bu pakai. Monggo. Cepat. Ya, kebutuhan strategis yang harus kita mulai cicil dan mulai pikirkan, mulai berproses adalah memastikan bencana kita ini tidak semakin hari semakin berat. Coba dirasakan. Ya. Titik air bersih semakin dalam karena pohon-pohon ditebangi dengan brutal. Ya. Genangan air semakin lama. Kalau dulu hujan 1 hari airnya cepat surut. Disedot sepisan wis entek, saiki ora iso entek. Dan sebagainya dan sebagainya. Narasinya akan panjang sekali. Ya. Dulu daerah kering cuman 7 kecamatan di Kabupaten Malang. Dapil saya sekarang bisa lebih dari 14 kecamatan. Terus begitu di banyak tempat begitu. Ini artinya ada problem dari respon kita sebagai warga masyarakat, sebagai pemangku kepentingan. Karenanya prinsip utama bencana itu kan pentahelix, Mas. Maksudnya itu disengkuyung wong akeh. Bencana ini isu yang nggak bisa hanya BPBD. Sampeyan tak kok ilek semua bencana aku dibruk nanya BPBD iso senep Mas Andika. Iya. Tapi apa ya? Seberapa sih anggaran BPBD? Kecil kalau dibandingkan dengan potensi bencana yang sangat menghantui kita. Jadi ini soal yang harus disengkuyung bareng-bareng untuk tindakan pencegahannya. Ini yang kami maksudkan tentang keberpihakan multi stakeholder untuk berpikir bagaimana mengurangi resiko. Bencana gak bisa ditolak, Mas. Pasti koyo ngene. Tapi piye carane resikonya menjadi kecil. Nggih, Bu. Bencana tidak pernah bisa ditolak. Termasuk Madura itu disaster reduction, Mas. Iya. Bahasa Madurane ngono. Winginane bencana atiku iku tak kena awakmu. Ya. Bu, saya ke Bu Anik Pancana, Bu. Ini ngomong masalah ketika tadi ada kesiapan. Ternyata tempat-tempat tersebut ketika sudah informasi yang tadi sangat ekstrim, hujan yang sangat puncaknya, cuaca ini akan semakin tinggi lalu. Nah, apa kesiapan-kesiapan yang dilakukan oleh teman-teman yang pengelola tempat wisata, Bu? Saya bicara dalam kurun ini ya pariwisata ya. Kalau pariwisata sendiri itu sebenarnya sudah punya 2 unsur ya, yaitu K3 sama A4. Unsur itu harus kita jalankan benar-benar. Kalau itu sudah dijalankan, insya Allah kejadian sebelum dan sesudah atau mitigasi baik secara non fisik maupun fisik itu akan tertanggulangin semuanya. K3 itu, Mas. Apa itu K3, Bu? Bukan itu ya. Jadi K3 itu adalah K9 ya, K3. Oh, sango ya, Mas. K3. Mas, telu ae, Mas. K3 ya. Keselamatan, kesehatan kerja. Kesehatan kerja. Ini baik untuk pengunjung maupun pekerjanya. Baik yang datang ke tempat wisata maupun pekerjanya. Itu harus kita benar-benar kelola dengan baik. Terus ada A4. Nah, ini bahasa Madura kabeh, Mas. Iya, Madura kabeh. Angel iki. Winginane wong Madura sampe bingung ngono iki. Tak terjemahno nang bahasa Surabaya ae. Yang pertama iku wong lek ngarani DTW. DTW. Lek wong wisata ngomongnya DTW. Itu destinasi tempat wisata. Daya tarik wisata. Daya tarik wisata itu opo? Itu yang selalu menjadi pertama kali wisata itu akan mendatangi. Terus perlengkapan amenity.
apa yang dipunyai dari tempat wisata itu. Wisata gak punya toilet, tidak punya alarm keselamatan, sehingga saat ada terjadi bencana tidak kasih tanda-tanda berarti. Yang disalahkan siapa? Ya, Pak Taufik. Nah, padahal dari tempat wisata sendiri itu tidak mempunyai sarana prasarana itu ya. Oke. Terus fasilitas sarana prasarana selain amenity kelengkapan itu tidak punya toilet. Artinya semua itu tadi berapa? A4. A4 sama K3 itu sudah harusnya. Itu sudah menyatu. Oke, kalau semua mau untuk checking dalam situasi seperti ini, apakah masih K3 sama A4 itu update sesuai dengan situasi yang digambarkan Mas Taufik? Payungnya harus lebarnya seperti itu, kayak payung dodolan cireng. Kalau karena ini yang berteduh banyak, mungkin seperti itu. Atau ada yang komunikasi dari BPBD untuk memberikan perubahan atau penambahan terhadap unsur K3 sama A4 itu? Harusnya ada, Mas. Oke. Harusnya ada, karena setiap destinasi yang bergerak, yang aktif itu selalu tersertifikasi. Sertifikasi ya. Kecuali destinasi itu mau nekat, terus pokoknya aku buka tamuku akeh, selesai. Termasuk jenis-jenis asuransi itu semua asuransi pekerja, asuransi pengunjung itu juga harus ada. Kuncinya itu aja. K3, A4. Sing penting tamuku akeh. Sing penting ngono, tapi keselamatan enggak keselamatan kan ya. Tidak diutamakan. Wisata budal murah njaluk selamat. Tamune rada akeh. Iki tamune akeh tuyul genderuwo demi tindak. Sing papat durung Mas. Sing papat itu kelembagaan. Destinasi itu harus bekerja dengan lembaga-lembaga. Iya. BMKG, BPBD, asosiasi, ono tour guide, tour leader, tour planner. Nah, itu yang tahu situasi lapangan. Oke, ya tadi. Ya, saya kepada tour guide tadi berarti ada kebutuhan katanya Bu Mbak Wakil tadi bahwa memang harus ada informasi ya. Betul. Mbak Ani, saya tanya sama kasih mic ya, nggak usah kasih kursi, ngusung-ngusung. Sini. Ngatuk, lu arep lu gudeng di mana? Nah, ngomong-ngomong selama ini selama untuk tahun sebelumnya atau sekarang, menurut panjangan agak bagaimana? Apakah seram karena kemarin ada juga longsor di Piket 0, ada juga banjir di mana-mana, ini kucepong, kodok-kodok, kabeh mutu-mutu kabeh. Ya apa, Mbak? Saya kebetulan dari tour planner ya, mendampingi langsung. Jadi memang kalau untuk apalagi Jawa Timur di 5-6 tahun terakhir ini untuk wisata alamnya seksi ya, lebih banyak dikunjungi. Pemandangan dan lain sebagainya. Dari teman-teman harusnya bisa mengingat atau memang sudah kalau biasanya kalau di sifatnya hujan yang debit airnya sangat keras ini, di air terjun itu harus ada ketentuan jam. Misal di sana nggak boleh sampai jam 1, under jam 1 harus nyampe di titiknya. Nah, lebih dari apa itu? Siang. Nggak boleh sampai lebih dari jam 1 itu debit air hujan itu tinggi. Mungkin dari Pak Taufik sama Pak Andika mungkin bisa menjelaskan. Itu sifatnya air terjun, Mas. Terus kalau pantai lebih landai ya, tapi ombaknya kan biasanya ini agak sore itu agak jam 3 itu nggak boleh. Mulai naik itu. Terus tempat-tempat yang memang harus diwaspadai oleh teman-teman adalah, betul bilang Bu Ani tadi bahwa teman-teman harus sadar diri. Wisata alam ini saat ini memang banyak sekali peminatnya. Kalau dihitung secara angka itu mungkin menguntungkan bagi kami sebagai travel agent atau entrepreneur. Tapi keselamatan ini memang harus dinomorsatukan. Prioritas lah ya. Jadi, betul kalau asuransi dari pengelola harus ada, asuransi dari travel agent atau entrepreneur juga harus ada untuk menjamin mereka. Kayak kami yang bergerak di adventure ini lagi-lagi harus bisa melihat itu. Apalagi untuk teman-teman sekarang membuka pendakian nih. Nah, itu backgroundnya dari mana? Nah, kalau misal teman-teman sudah melakukan adventure yang secara ketat selama kuliah atau sekolah dulu, itu mungkin ingat ya. Tapi sekarang enggak habitnya. Yang penting isok nggowo, mari wong seneng. Tapi kan tidak diperkirakan bahwa ini licin dan sebagainya. Kayak 1 minggu yang lalu udah kejadian di Bekal Penanggungan, anak SMA udah kepleset dan meninggal. Nah, ini yang harus diperhatikan teman-teman. Keplesetnya meninggal ya?
Ya karena curam Mas, jadi dia jatuh. Tapi lukurnya sampai sekian. Nah itu. Jadi sering kepleset gini. Jadi air terjun, terus pantai, habis itu lereng itu harus diperhatikan. Rafting begitu juga. Rafting nggak boleh lebih dari jam 1 siang. Rafting juga nggak boleh jam 1. Nggak boleh. Mbak, tahan dulu Mbak sampean. Aku nek rafting iku paling seneng ya. Dah hati-hati. Kon wis bolak-balik kepleset ya. Nanti nek sak durunge kon kepleset untuk sekian kali dan terjungkal bahaya. Aku tak nyanyi gak kepleset. Yuk. Pancen wis ono dalan golek seneng ono nang gunung kadang-kadang loro-loro ada indah ambek ngelamun nang gunung bayangno tonggo-tonggo ngowo jajan nang gunung bayangno tonggo-tonggo ai pulsa lontek itu terus mangkane melok kuis. Kuis apa? Kuis Tuljaena. Kuis Tuljaena kapan? Loh, goreng ero? Iki lho. Oh iya. Acara ini dipersembahkan oleh Sebastian ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga Derby della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Ayo wayah iki lho. Wayah apa? Wayah Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Dino Minggu jam 18.00 nang JTV wis tonton gulu yuk. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Acara nih. Aku pas nang atas gunung gorang selaku terjungkal. Tak Jarno. Loh, pacut. Kacuma cangkruan. Asik. Kocok-kocok Jawa Timur tambah asik, tambah hati-hati. Luar biasa ya. Seluruh sumber daya alam di Jawa Timur bisa dijual. Tumbuh-tumbuhan, destinasi, air terjun. Wisata goib. Terus aku angel. Mbak, lanjutkan dulu. Yang tadi menarik. Sekarang berarti kalau sumama hujan begini, ini pagi-pagi hujan boleh nggak sumama de renang-renang dan gowo karet-karet di daerah Probolinggo dan Dindiu? Kalau pagi alam kayaknya hujannya nggak terlalu lebat ya. Jadi kalau sifat hujan itu kalau di alam, kalau di atas dia hujan lebat, di bawah tidak. Kalau kita di bawah itu di bawah hujan itu apa? lebat. Di dalam... Misalnya jalan raya bawah sekali ya. Kalau misalnya di Bromo lah katakan. Ya. Kalau di daerah Pasuruan yang di rayanya atau di desanya hujan lebat, di atas dia tidak akan. Dia akan kecil sekali. Tapi kalau di atas lebat itu di bawah kan. Nah, yang paling membahayakan adalah teman-teman yang berangkat sendiri, yang tidak menggunakan apa istilahnya dia pergi sendiri ya, private trip sendiri tanpa travel agent dan sebagainya. Bromo itu kalau tanpa pemandu wisata ya? Ya, tanpa ada pemandu wisata. Bromo itu kabut itu bisa jarak 5 meter itu jalan nggak kelihatan. Ya. Nah, ini yang kadang tidak disadari oleh
keluarga ya yang pengen berangkat sendiri. Ini kadang tidak sadari, apalagi nanti berangkatnya sore atau di malam hari. Ya. Bromo ada 4 pintu. Ya. Kalau di Sukapuranya itu biasanya di Sukapura itu ya memang itu rawannya, terus ditumpang di atas yang dekat 360 itu rawan, sangat rawan. Apalagi pinggirnya nggak ada. Nah ini perlu diwaspadai. Begitu juga dengan teman-teman travel agent, paling tidak harus menahan. Ya. Terus pantau BMKG, terus pantau BPBD, titik-titik yang rawan mana, atau cuaca yang hari itu 4-5 hari ke depan itu perkiraannya yang paling ekstrim itu di beberapa hari. Oke, saya langsung ke Mas Taufik. Nah, nyambung Mas Taufik. Untuk hari ke depan, sampean bukan dukun, tapi sampean juga harus memperkirakan. Ya. Iki acara Satmoto. Nah, saya panggil Prabu Satmoto. Iku pernah ngiri kedaton ngono. Kasatmoto. Nah, kemungkinan dalam 4 hari ini yang akan terjadi di wilayah Jawa Timur itu akan seperti apa? Kerawanannya seperti apa? Curahnya seperti apa? Nah, mungkin lah. Wis grepeane ono iki. Itu tekan gimana? Monggo Mas Taufik, monggo. Ya, terima kasih. Jadi 3 hingga 4 hari ke depan itu kondisinya cukup signifikan akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada sore atau malam hari. Untuk pagi hingga siang relatif. 4 hari ini ya? 4 hari ke depan. Untuk pagi, siang maupun dini hari itu cenderung berawan dan hujan ringan. Tapi kalau siang dan sore ini potensinya hujan sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Jawa Timur, Mas Taufik. Ada kemungkinan kalau naik pesawat juga agak berbahaya atau ganti geledekan. Kira tau guyu titik mah sampai nutup ten sore ini awal penung Jakarta sore-sore. Karena Pak Taufik ngasih tau budal. Iya. Monggo Pak Taufik. Iya. Kalau Bandara Juanda, Airline, moda transportasi udara itu sudah ada SOP yang sangat ketat, sangat-sangat ketat, regulasinya internasional, sehingga BMKG pasti akan memberikan informasi kepada pihak terkait regulasinya di outbound, kemudian Airnav, Angkasa Pura maupun seluruh airline yang ada di Bandara Juanda. Nah, ini memang sudah menjadi kewajiban kami ya untuk memberikan informasi-informasi weather minimal, kemudian visibility jarak pandangnya berapa, ataupun ada awan CP over the field, itu semuanya sudah ada SOP dengan standar internasional untuk Bandara Internasional Juanda. Oke, ojo sampai komplain Pak Taufik nek semua ono delay karena DE gak tukang ngurusi nyurung awan ya. Ya Pak Dika. Jangan tukang tukang tanggal. Pak Dika, kesiapan ini muden-muden lho sampean juga sudah ada kesiapan nek cuma tiba-tiba ada info-info yang agak berat 4 hari ke depan ini ternyata siang sampai sore ternyata rada rawan. Terima kasih Pak Taufik. Kami dari BBD itu menghimbau. Jadi mungkin karena Nataru ini cenderung untuk wisata. Ya, jadi yang teman-teman di wisata mohon untuk SOP penanggulangan bencananya dicek. Mungkin K3 itu. SOP K3 dan 4. Siapa berbuat apa ketika ada bencana itu harus jelas. Kalau perlu ya sebelum Nataru ya latihan dulu atau gimana. Latihan di tempatnya masing-masing. Kemudian tadi Bu Kimah mengatakan bahwa anggaran BPD terbatas. Padahal yang mau di cover se-Jawa Timur ada 38 kabupaten kota. Saya yakin semua belum tercover. Saya terima kasih didukung Bu Hikmah. Bu Hikmah terima kasih loh. Karena sampean sudah dukung banyak untuk BPBD. Kalau kurang sampean tambah Ibu, nanti saya yang tanda tangan. Sampean bagian apa? Aku tanda tangan dong. Saya melihat Pak Taufik. Terus. Perlu ada penambahan rambu-rambu kebencanaan, rambu peringatan. Mungkin teman-teman wisata ini hanya fokus di lingkungannya. Di lingkungannya mungkin. Akses menuju tempat misalnya ke pantai, ke gunung itu belum maksimal untuk rambu bencana. Kemudian jalur evakuasi. Dan yang wajib menyediakan itu panjenengan atau dinas apa itu?
dinas terkait termasuk BPD menyediakan BPD nanti provinsi maupun salah satu kabupaten peluang kota. untuk minta lagi sama Bu Hikmah Iya, ini Hikmah minta dibuatkan rambu-rambu penunjuk bencana. Rambu bencana. Kemudian di pantai itu shelter atau fake. Jadi kalau ada, mohon maaf kalau ada gelombang tinggi, mungkin informasinya kan dari teman-teman BMKG. Masyarakat harus kemana? Itu harus jelas jalur evakuasinya kemana. Oke. Pak Dika, nyambung Bu Hikmah. Bu Hikmah, ini Pak Dika sudah ngomong loh, ini ternyata sangat banyak di Jawa Timur tempat-tempat yang tidak ada rambu-rambu kebencanaan. Kurang. Monggo Bu, ayo Bu, ini ternyata tidak cukup hanya menangani preventif dulu ya. Ya, monggo Bu. Ya, betul, preventif itu jauh lebih penting Mas. Karena sekarang paradigmanya kan disaster reduction, mengurangi resiko. Kita nggak bisa menolak bencana, tapi kita bisa mengurangi resikonya. Baik resiko itu dalam bentuk korban manusia maupun korban materi, itu harus dikurangi resikonya. Karena bencana ada banyak yang tidak bisa kita tolak. Karenanya soal rambu-rambu, soal early warning system di banyak tempat itu bisa diusahakan oleh pemerintah kabupaten kota setempat. Bila kemudian awareness pemerintah setempat memang kurang, kami tentu dari provinsi akan sangat berperhatian ya. Ini yang tidak mungkin belum dibuka oleh Mas Andika adalah BPBD kabupaten kota itu kecil-kecil dananya, kasihan mereka. Saya nggak tahu kenapa bupati wali kota itu belum menganggap BPBD ini sebagai lembaga atau OPD atau OPD organisasi perangkat daerah ya, yang memang harus didukung dengan pendanaan yang memadai. Padahal tugasnya itu luar biasa. Coba mau ada bencana apapun tuh mesti kan yang dijujuk pertama kali oleh kepala daerah dan masyarakat itu BPBD. Tapi support anggaran kecil. Karenanya kami di Provinsi Jawa Timur lumayan gede anggaran untuk BPBD karena tahu kabupaten kotanya kecil-kecil gitu. Termasuk BTT-nya juga kita siap-siagakan dalam jumlah yang cukup memadai. Tapi tentu saja kita berharap semua pihak bareng-bareng ya untuk ikut serta menangani bencana dan mengurangi resikonya. Makasih Bu, matur nuwun. Nanti saya akan bantu nyenggoyong. Ya nyenggoyong. Karena kadang-kadang daerah itu cukup untuk urusan bencana ditangani oleh Pak Waludan. Dan Joko Jawa Timur pindah channel. Asik nyanyi mana nih? Kuasa berdekat, bencana alam melanda ya, miskin kaya kena Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. However, the Supreme Court immediately suspended the 2 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Acarane gak cuma jangkruan, acarane gak cuma jangkruan, acarane gak cuma jangkruan, opore. Bencana itu adalah terjungkal kawan. Gak cuma jangkruan. Kan wis dadi korban ping pira? Oh, jangan tanya. Oh iya. Mbak Ani, saya minta mungkin harapan atau seperti saran Mbak Ani kepada seluruh pengelola tempat-tempat
pariwisata ke depan agar ini info yang dari BMKG ini dan BPBD bisa juga sama-sama ikut terlibat untuk menjaga. Monggo, saran. Ya. Saran saya untuk teman-teman seluruh pengelola destinasi wisata untuk selalu berpegang teguh pada K3, A4. Kalau itu sudah dijalankan, insya Allah apapun yang terjadi, bencana pun kita sudah siap siaga. Dan kita memang ada aturan untuk desa-desa wisata itu mempunyai 3, yaitu siaga bencana. Terus ada manajemen krisis pariwisata. Bagaimana kita menanggulangi apabila terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki. Iya. Ya. Contohnya yang tidak dikehendaki itu apa tadi? Itu tadi tiba-tiba guduk-guduk kepleset. Nah, tiba-tiba tanahnya keruak. Yang terakhir adalah kolaborasi. Itu sangat penting. Harapan teman-teman bukan hanya membuka destinasi, tetapi kita juga berkolaborasi dengan BMKG, dengan BPBD, termasuk yang Pak Andika sampaikan tadi bahwa penunjuk arah, titik kumpul, jalur evakuasi itu secara internal kami di destinasi itu memang kita sudah sertifikasi. Tetapi akses dari luar mau menuju destinasi itu memang sangat minim, sangat kurang. Dan itu memang bukan tugas kami, bukan ranah kami sebagai orang pariwisata. Itu harapan kami, banyak stakeholder yang kita perlukan untuk kerjasama saling terkait untuk mengembangkan pariwisata. Karena pariwisata ini bukan hanya wisata. Banyak sekali wisata itu baik edukasi, kecintaan spesial ya. Banyak sekali yang bisa kita jadikan wisata. Oke, terima kasih Bu Ani. Pariwisata itu bukan hanya wisata, ada parinya. Coba silakan. Ya. Amin. Ya. Oke. Amin. Saran untuk pengelola pariwisata, apalagi yang sampaikan oleh Pak Taufik, berbahaya, tapi juga harus ada kewaspadaan. Monggo. Saya lebih mengedukasi teman-teman travel atau tour planner bahwa lebih menahan kepada tamunya. Jadi jelaskan sedetail mungkin kepada para tamu itu untuk memang jam-jam tertentu tidak bisa masuk di situ atau memang ada jamnya. Satu itu. Kedua, harapan saya adalah BMKG kalau bisa untuk mengedukasi kami, mitigasi dan sebagainya untuk apa informasinya sering telat? Mungkin tidak. Pulsanya sampai waktu akses kurang dapat, sehingga BMKG mau kirim nggak dapat karena muter-muter. Yang tidak disiplin adalah sebetulnya personalnya. Tidak semua orang memantau BMKG, tapi ada baiknya mungkin dari teman-teman asosiasi pariwisata ya berkolaborasi, bersinergi dengan teman BMKG untuk di beberapa wilayah atau cuaca tertentu supaya dia juga saling mengingatkan, sebagian dari reminder lah Mas. Jadi kami semakin kaya pengetahuan untuk soal yang cuaca ekstrim ini. Itu ada beberapa personal sih yang memang melalaikan itu. Karena benar-benar cuannya gede kalau Pak Taufik, yang saya pantau itu mesti di BMKG itu kalau mau cek itu mesti gempa terkini. Itu tutup kini. Nah kami ini butuh bagaimana masyarakat juga sama seperti saya, akses informasi itu lengkap. Jadi hari ini daerah sini seperti ini. Nah, mungkin perlu juga sampai berikan saran bahwa kalau akses informasi dari BMKG di sini loh letaknya untuk mengetahui. Ya, monggo Pak. Baik, Pak Taufik, Mas Taufik, Cak Taufik. Kami punya portal media sosial yang sangat gemari oleh masyarakat Jawa Timur. Apa itu? Followersnya cukup banyak, ada di @info_bmkg_juanda Instagram. Masuk saya kalau di situ. Itu informasi terkini. Ya, informasi terkini. Terkini ada di situ semua. Dan itu paling diminati oleh masyarakat Jawa Timur. Sangat. Fans. Oke. Terima kasih Mas Taufik. Jadi nek sumama konco-konco kepingin tahu informasi terkini BMKG muncul kabeh lengkap. Sak dunia loh wis diinformasikan. Gempa di sini daerah Jawa Barat, Jawa Tengah sampai ke luar negeri jarak Anda sekian ini sampai ada ya. Wah, berarti aku kan follower. Pak Andika, monggo apa yang saran kepada masyarakat terutama untuk menjelang Nataru? Minta tolong ke masyarakat untuk cek dan recheck kalau ada info bencana. Jadi divalidasi dulu. Cek ke instansi pemerintah, mungkin ke Instagramnya BPBD, BNPB maupun BMKG. Jangan langsung dapat informasi langsung resend ke grup itu malah menjadi kepanikan. Tolong
diterima dulu, ditelaah, divalidasi. Kalau memang benar monggo, kalau nggak benar nanti malah berbahaya bagi yang lain. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Terima kasih Pak Andika, sangat bijak karena memang BPBD punya tanggung jawab yang luas ya. Jangkauannya itu sangat banyak, apalagi juga anggarannya sedikit. Bu Hikmah, monggo Bu Hikmah, sedikit saja, terutama yang saya kepingin ambil angle-nya Bu Hikmah mau bantu BPBD untuk nambahi anggaran. Ya, monggo. Pesannya untuk BPBD, memperhatikan kawan-kawan relawan dengan lebih baik. Mereka yang ada di ujung tombak. Nanti kami akan berpesan juga kepada Dinas Sosial untuk para tagana yang ada di lapangan. TRC, pegiat-pegiat bencana yang ada di ujung tombak itu, tolong well-being-nya, kesejahteraannya lebih diperhatikan Pak Andika, kasihan. Semakin rusak alam, tugas mereka semakin berat kayaknya. Yang kedua, untuk warga Jawa Timur, yuk kreatif, cari alternatif dan gaya liburan yang berbeda di tengah situasi yang serba tidak menentu ini. Mungkin kita bisa menciptakan liburan yang lebih asik tapi tidak berbahaya. Oke, terima kasih Bu Hikmah, Bapak Fakih, matur sembahun. Mari kita cari hiburan alternatif. Oke, senang omah sampai. Ora, Hikmah. Itu liburan yang asik. Liburan yang asik. Yang tidak membahayakan. Merconan Konco-konco Jawa Timur, Bu Hikmah, Pak Fakih, matur nuwun. Bu Anik Panca, terima kasih. Pak Andika, matur nuwun. Pak Taufik, matur nuwun. Mbak Mimit, matur nuwun. Ojo sampai terjun ning isore jurang Pak dianggap iku hayal. Muga-muga ngekek manfaat, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo nyanyi sih, monggo diaturi Pak.